Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun sadayana tepang di Rebo Nyunda sarang indah ngamumule kabudayaan Sunda. Di Rebo Nyunda ayeuna indah bade nyaritakeun atau ingin menceritakan mungkin ya tentang salah satu keunikan orang-orang Sunda yang pastinya ini harus kamu ketahui, khususnya orang-orang yang mungkin merantau ke daerah Sunda, daerah Bandung khususnya Jawa Barat, atau misalkan orang-orang yang punya target nih ya jodohnya pengen orang Sunda, teteh-teteh cantik gitu, teteh-teteh gelis ataupun akang-akang anu kasep, aduh sudah membidik orang Sunda. Ini kita akan bahas beberapa kebiasaan di orang Sunda itu sendiri ataupun di suku Sunda. Guys, ngomongin tentang orang Sunda atau bahkan orang Indonesia itu kan terkenal dengan keramah tamahannya. Salah satunya adalah orang Sunda gitu ya, di suku Sunda. Karena orang Sunda itu memang kalau kita melihat gitu, melihat bagaimana teman-teman ketika berkunjung ke daerah Bandung ataupun Jawa Barat, orang Sunda itu ramah. Tapi bukan hanya orang Sunda, aku yakin juga semua suku yang ada di Indonesia juga ramah-ramah. Tapi orang Sunda ramah, kemudian sopan dan juga murah senyum. Kalau misalkan kita nih terjun ke masyarakat atau lagi pengabdian ke masyarakat, walaupun kita tuh orang baru pasti kayak disapa gitu. Bade kemana neng? Bade angkat neng. Ya, walaupun kita gak kenal sama sekali gitu. Ketika kita mengucapkan punten, punten ibu, oh mangga, bade angkat neng. Nah itu sering banget. Aku juga sering mendapatkan hal tersebut karena memang keramahan, murah senyumnya orang-orang Sunda. Kemudian di orang Sunda juga ada filosofi teman-teman yang namanya Someah Hade Kasema. Artinya kita harus ramah, kita harus bersikap baik, menjaga dan menjamu serta membahagiakan setiap tamu atau orang. Jadi kita harus someah. Someah itu artinya ramah kalau dalam bahasa Indonesianya. Bahkan budaya dalam masyarakat Sunda ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kesopanan. Itulah kenapa orang Sunda dikenal murah hati gitu ya, baik kepada banyak orang dan juga ya tadi kebersamaannya satu dengan yang lainnya. Atau bahkan juga di kebudayaan Sunda, di tata bahasanya kita ada beberapa tingkatan bahasa ya, atau undak usuk bahasa. Tingkatan bahasa bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang satu umur, dan bagaimana cara kita berbicara kepada orang yang lebih muda. Itu yang sangat di highlight gitu ya di kebudayaan Sunda, yang mencirikan bahwa ternyata budi pekerti, kemudian sopan santun itu sangat dijunjung tinggi di kebudayaan Sunda. Bahkan aku sering banget ya di keluargaku sendiri dalam ranah tata bahasa Sunda, ketika misalkan nih aku di rumah, kemudian aku lewat, terus aku nggak bilang punten, itu langsung dapat teguran dari mama, dari orang tua, karena memang semejunjung tinggi kesopanan itu. Ketika kita misalkan melewat ke sekumpulan orang, maka yang harus kita lakukan adalah membungkuk sedikit dan kita bilang punten. Itu adalah budaya Sunda. Karena kalau misalkan nih kamu orang-orang yang ada di luar Sunda ataupun merantau di daerah Sunda, kemudian kamu melewati sekumpulan orang dan kamu gak menundukkan atau membungkukkan sedikit tubuhmu dan kamu gak bilang punten, itu pasti kita sebagai orang Sunda menganggap bahwa wah ini kurang sopan ya orang, kayak gitu. Jadi asumsinya seperti itu. Makanya ketika kita berada di lingkungan tempat kita tinggal, kita juga harus beradaptasi dengan kebudayaannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian juga aku fun fact lagi. Ketika misalkan nih dibilang ataupun dipanggil sama orang tua, sama mama, Neng Indah, terus aku bilang naon gitu ya, itu kan kalau bahasa Sunda naon mah, oh itu tuh kasar banget. Kasar, bilang aja itu tuh kasar menurut keluargaku gitu ya, khususnya mama, karena memang apa ya, bukan keluargaku ya, menurut tata bahasa Sunda ketika kita orang tua manggil kita, maka yang harus kita jawab sebagai orang Sunda kalau misalkan dipanggil
Neng Indah gitu kan, dipanggil tuh. Jawabannya jangan naon mah, aduh. Iya mah, kalau iya kan bahasa Indonesia ya. Nah, jawabannya adalah muhun mah. Muhun, siap. Atau misalkan lagi dinasehatin ya. Misal, kamu itu harus pulang tepat waktu. Nah, kalau jawab aja itu tuh indikasi bahwa ini kurang sopan. Jadi jawabannya adalah muhun mah. Muhun, siap. Kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi ketika misalkan kita bergaul nih di lingkungan-lingkungan orang Sunda, kita juga harus beradaptasi dengan kebudayaannya. Terus guys, fun fact-nya juga banyak banget kebiasaan-kebiasaan orang Sunda yang perlu diketahui juga. Kayak misalkan tradisi-tradisinya gitu ya. Tradisi-tradisi orang Sunda yang sering kali dilakukan. Pastinya mungkin kalau misalkan teman-teman khususnya orang luar Sunda itu pasti sering banget ngelihat orang Sunda makan bareng gitu. Makan bareng atau biasa kita sebut juga dengan botram. Botram ini sebenarnya merupakan tradisi makan bersama di Sunda. Berbeda dengan tradisi-tradisi yang lain gitu ya. Jadi kalau tradisi botram itu setiap orang bawa makanan masing-masing dari rumah. Jadi misalnya nih, yuk kita makan bersama. Jadi makan bersamanya bukan makan di tempat itu, tapi setiap orang tuh bawa makanan masing-masing dari rumahnya. Nanti kita makan bareng. Di mana makan bareng itu, oh misalkan ada yang bawa nasi, bisa kayak gitu. Misalkan ada yang bawa buahnya, ada yang bawa ikannya, ayamnya dan lain sebagainya. Nanti makannya bareng, saling tukar makanan. Nah, keunikan dari tradisi botram ini karena makanan yang dibawa tersebut akan disusun di atas pelapah daun pisang. Biasanya ketika kita botram makan bareng itu gak pakai piring teman-teman, tapi pakai daun pisang. Daun pisang, atau misalkan kalau di kota gak ada daun pisang mah pakai kertas nasi. Nanti makannya bareng. Kemudian juga ya tadi ya bisa pakai kertas nasi kalau misalkan sekarang nggak ada daun pisangnya. Itu adalah salah satu tradisi botram. Kemudian selain botram di Sunda juga ada namanya tradisi munggahan. Ada yang tahu gak munggahan? Jadi munggahan ini adalah tradisi masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Islam gitu, dan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau orang-orang Sunda biasanya ketika akan masuk bulan Ramadan itu pasti kayak yuk munggahan yuk gitu. Munggahan itu adalah tadi tradisi masyarakat Islam ketika menyambut bulan Ramadan. Biasanya ngapain sih munggahan itu? Biasanya kalau Indah sama keluarga munggahan itu kita makan juga sih, makan bareng tapi keluar gitu. Maksudnya adalah nggak makan di rumah, nggak botram, tapi misalkan makan ke tempat wisata. Di tempat wisata itu ada tempat makannya, kita makan bareng. Atau misalkan tadi juga bawa makanan nih, bawa timbel dari rumahnya masing-masing, kita ke tempat wisata makan bareng di sana. Kayak gitu sih. Itu adalah salah satu prosesi munggahan. Kenapa diadakan prosesi munggahan ini? Tradisi munggahan karena tradisi munggahan ini memiliki makna sebagai persiapan spiritual dan mental untuk masuknya bulan Ramadan. Dan biasanya di acara munggahan kalau Indah ya sama keluarga tuh biasanya munggahan itu sambil ziarah gitu. Ziarah sama nggak satu kampung ya, satu RT. Bisa jadi sih satu RT. Kita ada agenda bareng, yuk kita ziarah gitu kan, ziarah ke makam. Kemudian setelah ziarah sambil silaturahmi kan, itu satu RT bareng-bareng. Kemudian setelah itu baru makan bersama. Itu adalah tradisi munggahan. Jadi munggahan ini adalah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda, khususnya orang Islam ketika menyambut Ramadan. Kemudian ada juga nih masuk ke tradisi selanjutnya, ini masih bernuansa Ramadan juga. Ada yang namanya tradisi ngadulag. Ngadulag tuh apa? Ini biasanya kalau di orang-orang Sunda, di masyarakat Sunda itu sering kali kalau misalkan bukan bulan Ramadan ya, ketika hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, itu anak-anak itu selalu berkumpul ketika malam takbirannya untuk ngadulag. Ngadulag teh apa ya? Jadi memukul bedug, tahu kan ya yang ada di masjid itu memukul bedug. Nah itu ya sambil dipukul gitu, itu namanya ngadulag. Biasanya dari pagi tuh, dari malam ketika takbiran sampai subuh menjelang sholat Idul Fitri itu anak-anak biasanya kumpul buat ngadulag.
Itu biasanya di desa-desa Sunda kayak gitu, karena beberapa kali, nggak beberapa kali sih, ada beberapa, nggak pas malam Idul Fitri juga sih, kayak misalkan ketika ada sholat taraweh tapi nggak lama gitu kan, itu sering banget ada tradisi ngadulang. Tapi kalau di perkotaan kayaknya Indah jarang ya nemu yang ngadulang kayak gitu. Itu mungkin ya masih tradisi dilestarikan di pedesaan orang-orang Sunda. Kemudian ada juga tradisi nganteran. Nganteran ini, jadi kalau misalkan nih Hari Raya Idul Fitri, juga masih Hari Raya Idul Fitri, biasanya setiap keluarga itu suka nganteran. Nganteran tuh ngasih makanan ke tetangga ataupun ke keluarga pakai rantang gitu loh. Pakai rantang untuk saling bertukar makanan. Jadi kita ngasih makanan misalkan ke tetangga kita juga ngasih makanan lagi ke kita gitu kan. Itu jadi satu tradisi yang bagus sih menurut Indah, tradisi yang kita saling berbagi, saling menyicipi makanan, atau bahkan mungkin ada di sekitar kita yang nggak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan makan makanan yang enak, juga itu bisa kita jadikan sarana untuk membantu sesama. Kayak gitu sih, jadi banyak banget tradisi-tradisi dari kebudayaan Sunda yang menurut Indah syarat akan makna. Jadi mulai dari kebersamaannya, saling tolong menolongnya, keramahannya, empatinya terhadap sesama, yang itu yang perlu untuk dilestarikan sebagai orang Sunda. Dan juga yang pasti kesopanannya, sopan santunnya perlu memang dijaga dari tata bahasa, kemudian dari tindakan kita, yang itu yang mencirikan bahwa kita adalah orang Sunda atau bahkan kita adalah orang Indonesia. Karena Indah yakin setiap suku punya kebudayaannya masing-masing, dan setiap suku juga punya keunikannya masing-masing. Dan inilah keunikan yang dimiliki orang Sunda yang terkenal dengan keramahannya, kebersamaannya, sopan santunnya yang perlu terus-menerus kita lestarikan. Itu guys yang mungkin bisa Indah sampaikan di Rebo Nyunda pada Rabu hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita juga sebagai orang Sunda terpantik untuk selalu melestarikan budaya Sunda, tidak malu menampakkan diri sebagai orang Sunda, walaupun secara aksen gitu ya, orang Sunda mah susah bilang F sama P, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Tapi kita harus bangga menjadi orang Sunda. Dan kita bakalan ketemu lagi di Rebo Nyunda pekan depan. Hatur nuhun pisan, dadah.